itu betul-betul terbukti bahwa tidak semua orang yang mengetahui agama itu faham apa yang dia ketahui itu. Perbedaan pendapat kemudian muncul bila mana orang-orang yang mengetahui itu menyebarkan pengetahuannya sementara dia sendiri tidak memahami apa yang dia sebarkan itu. Saya kira itu amat sangat penting, sehingga para sahabat ketika mendengar Rasulullah pernah dituruni ayat, mendapatkan wahyu, cross check dulu ke Sayyidina Ibnu Abbas, benar apa tidak cara bacanya, cara sahabat memahami ayat itu sudah betul apa tidak. Ini suara sampai dulu, suaranya sampai dulu. Kenapa para sahabat mesti di cross check? Sebab fakta sejarah membuktikan bahwa rupa-rupanya ketika sahabat itu melenceng dari jalur Khulafaur Rasyidin, pelencengan itu juga menggunakan ayat Al-Quran. Sayyidina Ali ditikam dari belakang ketika beliau sedang sholat, justru oleh seorang penghafal Quran, justru seorang sahabat yang dulu menjadi orang kepercayaan dan orang paling loyal terhadap barisan Nabi Muhammad, malah menikam Sayyidina Ali dengan dalih ayat-ayat Al-Quran bahwa membunuh orang munafik adalah bagian daripada perbaikan Islam. Makanya pemahaman tentang literatur Islam itu butuh untuk kita fahami, bukan hanya untuk kita ketahui, sebab pengetahuan dan pemahaman itu bila mana diterapkan menjadi satu hukum di dalam syariat itu beda sekali hasilnya. Mengapa pengantarnya ini pengajian begitu? Kenapa pengantar ini seperti itu? Sebab kita sedang dihadapkan pada permasalahan umat, problematika umat yang mungkin saja kita ada di dalam problematika itu, yakni berusaha menerima informasi-informasi yang bersifat keagamaan, bersifat hukum-hukum, dan bahkan sumber yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Misalnya, contoh kecil, Islam itu kan ada musimnya. Ya, kalau lagi musim begini yang ramai dibicarakan ya ucapan-ucapan. Besok musim Maulid ya, Maulid lagi dibicarakan. Besok musim apa, itu lagi yang diperdebatkan selalu di sosial media. Dan khawatirnya adalah tidak semua orang mau berguru, belajar, mendengarkan kaidah agama itu, senang dengan hukum-hukum yang instan. Misalnya begini, ditanya seseorang bagaimana hukumnya merokok, tiba-tiba akan muncul langsung video. Coba munculkan di grup bagaimana hukumnya merokok, saya jamin maka akan ada yang membalas itu pertanyaan pakai video itu. Beragama dengan instan seperti itu akan membuat kita melihat agama itu seperti batu. Yang dibawa Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu sekalian, yang dibawa Nabi Muhammad ini bukan batu, bukan seperti apa yang terjadi seperti itu dulu ini pun sekarang, maka harus seperti itu. Tidak mutlak semuanya mesti dirubah, hanya ada di dalam ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh berubah di dalam agama dan tidak boleh dikreatifkan. Kami mengucapkan ini sebab belakangan ini banyaknya orang-orang yang tidak mau lagi mendengarkan pendapat kalau sudah ada videonya. Itu. Apalagi kalau videonya itu ustadznya terkenal. Sudah ada ini sudah begitu sudah. Sementara
tuntunan kita di dalam agama itu, kalau ada satu masalah, nih tradisi kita di NU saja, nih saya bicara internal, tradisi kita di NU itu kalau ada satu masalah, lama dirembukkan baru didapatkan hukumnya, namanya bahsul masail. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dahulu ketika di pondok apa di Jawa sering kita ikut bahsul masail itu, hanya diseru ini tidak ada. Bahsul masail itu adalah berkumpulnya semua pakar-pakarnya, ahli-ahlinya untuk membahas kemudian tentang satu persoalan itu lalu menyepakati apa hukumnya. Tradisi itu tidak ada di kalangan orang awam, sehingga orang awam kemudian cenderung mencerna agama itu secara instan. Bagaimana hukum ini? Begini. Dulu saya pernah mengatakan begini, Pak. Saya ini termasuk ahli ruqyah, Pak. Beberapa orang mungkin Ustaz Nur Hadi ini ahli hisab, Pak. Kan terbagi dua tuh. Dia juga ada ahli hisab, ada ahli ruqyah. Saya ahli ruqyah saja yang termasuk. Orang yang masih merokok itu, bukan Pak Nur Hadi ini yang saya maksud. Orang yang masih merokok itu haram jadi imam sholat. Haram itu. Langsung saya dibilang begini, wah ini Ustaz bikin acara baru lagi. Mana dalilnya? Orang yang masih merokok ini NU juga tahu, namanya obrolan internal ya, bukan di luar ini, obrolan internal. Wah mana dalilnya? Orang yang masih merokok itu haram jadi imam sholat. Kata saya itu tidak perlu dalil. Orang yang masih merokok itu haram jadi imam sholat. Nanti boleh jadi imam sholat kalau sudah selesai merokok. Kan tidak mungkin saja Allah. Orang yang masih merokok haram jadi imam sholat. Al-Quran itu Pak banyak menggunakan bahasa begitu. Al-Quran, hadis Nabi itu banyak menggunakan bahasa yang mirip dengan itu. Sehingga orang yang tidak belajar dan tidak memahami tapi pernah membacanya akan cenderung mengatakan, ini dia ayatnya, ini hadisnya. Padahal bukan itu maunya. Nah, kan dulu tadi mana saya lupa, kan pernah kita terangkan tentang anjing masuk rumah itu kan, malaikat tidak masuk rumah ke yang ada anjingnya. Saya ulangi lagi keterangan itu sebagai contoh bahwa Al-Quran itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mirip dengan yang tadi itu. Kalau orang masih puasa, haram sholat maghrib. Masnya puasa, tidak boleh sholat maghrib. Betul gak Pak? Ya betul. Karena kalau sudah maghrib ya buka dulu. Begitu maksudnya. Bahasa-bahasa tersirat seperti itu banyak sekali dalam Quran dan banyak sekali dalam hadis. La yadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun basura. Fihi qalbun basura. Tidak masuk ke dalam suatu rumah itu bila mana di dalam rumah itu ada anjing dan gambar. Oh di sini dulu saya terangkan gitu. Di sini dulu sebelum pengajian ini pindah ke Muhajirin. Dikiranya itu hadis tentang hukum memelihara anjing. Tapi justru hadis itu oleh Imam Tirmizi dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan penyakit hati. Kok bisa? Hadis penyakit hati tapi isi-isinya masalah anjing dan kita malaikat itu. Kenapa tidak masuk ke dalam hukum najis dan lain-lain? Rupanya maknanya adalah malaikat itu adalah latifatul makhlukatun min nur, cahaya yang makhluk Allah yang halus yang dicipta dari cahaya. Kata lainnya adalah hidayah, petunjuk Allah itu berupa cahaya tidak akan masuk ke dalam rumah. Rumah itu hati. Tidak akan masuk ke dalam hati seorang mukmin. Kalbunya seorang mukmin itu tidak akan dimasuki oleh cahaya hidayah petunjuk Allah bila di dalamnya ada anjing dan gambar. Anjing itu adalah sifat, gambar itu adalah kecintaan begitu besar terhadap dunia sampai terbayang-bayang siang dan malam. Jadi hadis itu masuk kepada hadis-hadis tentang hati, bahwa kalau ada di dalam hati seseorang itu sifat anjing, tidak akan masuk hidayah Allah. Ada dasarnya. Allah la yahdil qaumal fasiqin.
Allahu la yahdil qawmaz zalimin. Itu karena di dalam hatinya ada anjing, maka malaikat tidak masuk. Bukan hadis fikih hukum memelihara anjing. Kalau hukum memelihara anjing, mending pelihara anjing langsung dua. Taruh satu di depan pintu, taruh satu di dalam. Insya Allah panjang umur. Karena kalau Israel datang tidak masuk. Saya belum pernah hidup sekaligus berdampingan secara langsung dengan saudara-saudara kita yang non ini. Macam misalnya orang yang bosnya non atau pelanggan utamanya non. Statement haram mutlak itu tidak bisa keluar bila mana seseorang itu belum pernah berada di situ. Kenapa? Karena hukum itu dibuat bukan berdasarkan mutlak turunan dari atas, tapi memperhatikan ilat yang ada di situ. Begitu Bapak Ibu sekalian. Contohnya begini, saya cerita tarikhnya. Kalau kita ambil bahwa haram itu mutlak, kenapa ulama membolehkan? Saya kenapa berada pada sisi orang yang membolehkan? Kenapa ulama kita NU ini sampai ke pengurus pusat itu sampai ke pendapat membolehkan? Karena kita menggunakan kaidah agama. NU itu menggunakan kaidah agama bahsul masail untuk memutuskan hukum boleh atau tidak, bukan menggunakan video, apalagi hanya copy paste dari tulisan orang dilempar ke grup. Tidak begitu orang NU itu. Di Mesir itu ada MUI-nya juga, namanya Darul Ifta. Bedanya di Indonesia, MUI itu di lembaga fatwa di Indonesia itu berada di bawah pemerintah. Di bawah pemerintah tetap lebih tinggi ketimbang MUI. Kalau di Mesir, MUI itu di atas pemerintah. Darul Ifta itu di atas pemerintah, sehingga semua fatwa MUI-nya Mesir itu mesti dilakukan pemerintah. Begitu bedanya. Darul Ifta Mesir memutuskan bahwa mengucapkan selamat pada hari raya non-muslim itu boleh. Ulama Al-Azhar yang mana menjadi pimpinan sekarang kiblat ulama-ulama dunia, ada ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko, ulama Indonesia. Indonesia itu masuk di dalam 7 ulama rujukan. Dan kalau kita teliti siapa ulama-ulama Indonesia itu yang dirujuk? Yang dirujuk kata-katanya. Rupanya dari 10 ulama Indonesia yang dirujuk kata-katanya, hanya 2 orang yang bukan orang NU. Itu dirujuk di sedunia, Pak. Ulama Al-Azhar, kami mempelajari dari Grand Sheikh dan semua Syekhul Azhar itu, semuanya mengajarkan bahwa memberikan ucapan itu dibolehkan. Nah, tentu saja bukan alasan boleh atau tidak, tapi ada alasannya. Beliau menjelaskan begini, bahwa dalam tarikh itu, dalam sejarah itu, ada masa di mana Rasulullah ketika masih hidup itu bersinggungan langsung dengan orang-orang yang non gitu. Kalau Bapak membaca Al-Quran bunyinya begini, hadu wan nasara, atau bahasanya hadu wan nasara, Yahudi dan Nasrani, maka yang dimaksud itu Yahudi yang lurus, Nasrani yang lurus, yang dulu merupakan anak cucu keturunan Ibrahim. Itu. Tapi kalau mendengar ayat yang bunyinya ya Bani Israel, berarti yang dimaksud itu adalah Bani Israel yang ada di Madinah, bukan bangsa Israel yang ada sekarang di Palestina. Jadi kalau disebut ya Bani Israel, berarti Israel dari segi nasab yang ada nasabnya sampai Ibrahim, bukan Israel dari segi bangsa dan negara yang ada sekarang, bukan itu yang dimaksud. Sehingga di kurun masa Nabi masih hidup itu, non-muslim dan muslim itu masih bersinggungan baik-baik saja di Madinah.
Bahkan ada 3 suku Bani Quraidah, Bani Nazir di Madinah itu semuanya orang Yahudi. Ada non Muslim dari kalangan Nasrani, baik-baik saja semuanya. Artinya bermuamalahnya lancar-lancar saja. Meninggal Rasulullah SAW memasuki kurun falasifah, filsafat dan siasat politik. Filsafat dan politik. Meninggalnya Rasulullah masuk ke kurun kedua, kurun filsafat dan politik. Kenapa filsafat? Dari filsafat itu mulailah berkembang pemikiran-pemikiran umat Islam, sahabat-sahabat ini, yang kemudian mulailah ada yang mengatakan kalau lebih berat timbangan amalnya ketimbang dosanya berarti surga. Kalau lebih berat timbangan dosanya ketimbang amalnya berarti neraka. Ya kalau ternyata 50-50, kalau ternyata 50-50, maka berarti ada satu tempat selain surga dan neraka. Golongan itu muncul bernama Mu'tazilah. Ada lagi yang muncul, tidak boleh ditakwil Al-Quran itu. Kalau Al-Quran mengatakan bunuhlah orang-orang kafir, ya langsung hukumnya begitu, bunuh. Lahirlah kemudian orang-orang Khawarij yang kemudian mengatakan segala sesuatu ini sudah diatur, kita ini tinggal skenario seperti pemerannya saja, sutradaranya sudah atur semua jalan ceritanya, apapun yang terjadi itu sudah diatur semuanya. Lahirlah kemudian Jabariyah yang menolak itu, kemudian lahir lagi Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, termasuk lahir Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menengahi itu semua dengan pemahaman wasatiyahnya. Di politik bergejolak juga bahwa seorang pemimpin di tanah Arab itu tidak boleh dimakamkan sebelum penggantinya telah dibaiat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu meninggal di hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. Kenapa ada jeda 3 hari? Di hari ketiga baru beliau dimakamkan, karena di hari pertama adalah hari Yaumul Nafri, hari berduka cita. Orang masih banyak yang tidak percaya bahwa Nabi meninggal, termasuk Sayyidina Umar. Hari kedua adalah Yaumul Saqifah, hari berkumpulnya seseorang di padang Saqifah untuk memilih siapa kira-kira kandidat pengganti Nabi Muhammad. Akhirnya berkumpul orang di Bani Saqifah itu, sahabat terbagi 3. Sebagian besar sahabat lari ke Bani Saqifah untuk mengikuti pemilihan. Sebagian lagi ada yang mengurus, ada yang menunggui berkabung di rumah duka, termasuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkabung di rumah duka. Sebagiannya lagi mengurus keperluan Rasulullah setelah meninggal, yakni kalangan Ahlul Bait, keluarga para nabi. Ketika di Bani Saqifah itu dipilih, disepakati satu orang sahabat untuk menjadi khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad. Setelah itu disampaikan bahwa ada yang terpilih, dikirim kabar ke rumah duka bahwa di Bani Saqifah telah disetujui, tinggal mau dibaiat. Akhirnya datang Sayyidina Umar bersama Abu Bakar, lalu kemudian mengatakan, mengapa kalian menyepakati mengangkat satu pemimpin sementara satu-satunya manusia yang pernah mengimami Nabi Muhammad masih hidup? Siapa yang dimaksud Sayyidina Umar itu? Abu Bakar. Hanya Abu Bakar yang pernah menjadi imamnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sakit. Kenapa kalian mengangkat satu orang pemimpin padahal yang pernah mengimami Nabi Muhammad masih hidup? Akhirnya dari pemahaman itu kemudian disepakati bahwa Sayyidina Abu Bakar lah, singkat cerita, yang dibaiat sebagai khalifah pertama. Setelah Abu Bakar kemudian dibaiat, kalangan Ahlul Bait yang tadi mempersiapkan pemakaman Nabi itu kemudian datang lalu mengatakan, mengapa kalian memilih seorang sahabat padahal kami dari keluarganya masih ada? Faktor politik. Akhirnya dari kalangan sahabat
dari kalangan sahabat yang tadi sudah membaiat Sayyidina Abu Bakar sudah bersepakat, dari kalangan lain Ahlul Bait ini juga sudah bersepakat bahwa tidak boleh mengangkat dari sahabat karena dari keluarga besarnya masih ada, harusnya dari keluarganya lah. Itulah yang kelak melahirkan Sunni dan Syiah. Yang mana Syiah ini melaknat para sahabat, yang mana Syiah itu tidak memperkenankan memuliakan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain-lain, karena faktor itu bahwa seharusnya kepemimpinan berada di tangan mereka. Itu kurun kedua. Jadi kurun pertama tadi kurunnya Rasulullah adalah masih damai, kurun kedua adalah kurun filsafat dan politik. Nah, di kurun ketiga inilah yang kemudian masuk permasalahannya, yakni Islam sudah diakui sebagai agama, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan berlakunya? Siapa yang mengucapkan selamat atau mengakui perayaan agama lain, maka secara otomatis dia adalah anggota agama itu. Itu tertulis di dalam perjanjian yang tertulis. Ada perjanjian yang tertulis, kalau Islam mengucapkan selamat kepada selainnya, maka dia langsung tertarik sebagai anggotanya. Dan bila mana yang selainnya ini mengucapkan selamat kepada Islam, secara otomatis dia akan diislamkan. Itu perjanjian itu tertulis. Di kurun keempat lahir Abu Hanifah, kemudian lahir Imam Malik. Dari Imam Malik ada Imam Syafi'i, dia turun ke bawah ada Imam Ahmad bin Hanbal. Empat-empatnya ini kemudian merumuskan, perhatikan ini di sini inti poinnya. Empat-empatnya kemudian Imam Mazhab ini merumuskan di dalam kitab-kitab besar mereka, kitab Musnad, Al-Muwatta, Al-Um, merumuskan di dalam kitab-kitab besar mereka bahwa siapa yang mengucapkan selamat kepada non, maka dia adalah bagian daripada itu sebagai bentuk pengakuan. Betul itu, betul. Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu tidak membolehkan, betul. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, betul. Betul sekali. Kitab-kitab mereka itu mengakui bahwa tidak boleh. Kenapa? Karena pertimbangan pada masa itu. Sampai kapan di kurun ketiga, kesepakatan di kurun ketiga itu berlaku? Sampai masuk kurunnya Imam Bukhari. Nah, turun Rasulullah, turun Ibnu Abbas, Nafi, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud ini sudah selevel dengan, sudah aku landing. Mengerti Pak istilah landing Pak? Sudah sejaman, sudah seangkatan dengan Imam Bukhari. Di masa itulah kemudian fikih itu mulai dibawa oleh ulama-ulama yang berkembang pemikirannya karena zamannya telah berubah. Apakah boleh merubah hukum karena berubah zaman? Jawabannya boleh. Adakah yang pernah melakukan? Jawabannya ada. Imam Syafi'i punya qaul qadim, ada juga qaul jadidnya. Di satu sisi tidak membolehkan satu itu, kemudian beberapa tahun kemudian malah membolehkan. Beliau ditanya, mengapa dulu engkau tidak membolehkan, sekarang malah membolehkan? Kata beliau, karena dulu aku belum mengetahui dasarnya. Berarti boleh adanya perbedaan hukum itu. Nah, kalau merujuk kepada empat imam mazhab, mutlak mereka menulis tidak boleh mengucapkan. Barangkali sudah dipahami alasannya. Karena pada kurun mereka ada perjanjian tertulis, siapa yang mengucapkan maka dia akan masuk. Itu tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau di zaman Nabi, model kesepakatannya begini, ya Muhammad, bagaimana kalau minggu ini kamu menyembah agama Tuhanku, minggu depan saya menyembah Tuhan, depannya lagi untuk kamu. Begitu setiap minggu turunlah ayat untuk menjawab itu. Lakum dinukum waliyadin. Turun kul ya ayyuhal kafirun itu. Artinya sudah memang ada tawaran dari dulu itu.
sudah ada tawaran untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan antar lintas agama itu. Tapi kemudian menjadi tertulis aturan itu di kurun ketiga para sahabat. Tertulis itu sampai ke bawah. Begitu masa itu selesai, namanya masa i'tiqad. Masa i'tiqad itu contoh. Selamat Hari Raya Nyepi. Saat saya mengatakan selamat Hari Raya Nyepi, pada saat itu, pada kurun i'tiqad itu, maka otomatis saya adalah warga masyarakat orang Hindu. Itu sudah kesepakatannya itu. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum, maka kesepakatannya Assalamualaikumnya dianggap pengakuannya bahwa dia siap masuk Islam. Makanya dulu itu sejarah Assalamualaikum itu bahasanya Assalamualaikum, celaka kamu. Sahabat kan ada yang tidak senang dicela-celakai. Assalamualaikum. Sayyidina Umar dijawab, Waalaikumsalam. Celakalah kamu. Kau juga celaka. Kalau Sayyidina Umar itu tidak suka diejek-ejek, langsung dibalas. Lama-lama berubah menjadi kesepakatan. Nah, melalui kesepakatan itu ulama-ulama khalaf yang kemudian sampai pada hari ini, ulama-ulama besar kita, ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Maroko, Yaman, ulama-ulama Indonesia, itu kemudian menjadikan dasar itu bahwa itu hukum yang terikat oleh waktu dan kondisi. Hukum itu terikat oleh waktu dan kondisi, karena kondisi pada saat ini kulturnya berbeda dengan kondisi pada saat itu menjadi haram. Kami dilayangkan bahasa begini, ucapan itu Ustaz, itu bisa merubah hukum itu. Saya bilang betul. Orang haram menjadi halal dan sebelum nikah itu menjadi halal karena ucapan. Non muslim jadi muslim juga masuk Islam karena ucapan. Orang bermain-main talak istrinya jatuh dengan ucapan. Bermain-main mau murtad betul-betul jatuh ucapan murtad. Tapi itu semua ada syarat dan ketentuan berlakunya. Syarat dan ketentuan berlaku itulah yang tidak kemudian difahami oleh orang-orang yang mematok bahwa mengucapkan hari raya kepada non itu langsung haram. Kenapa langsung haram? Karena tidak mengambil poros utama ini. Apa poros utama itu? Saya terima nikahnya, sepulang binti fulan dan sekarang. Apakah langsung sah dengan mengatakan ada syaratnya baru ucapan itu menjadi hukum? Kalau tidak ada syaratnya, 1000 kali dia mengatakan saya terima nikahnya, tidak akan sah. Betul tidak Pak? Kita punya teman begini toh, contoh di kantor kita punya teman. Coba kau bilang, ini temannya yang cerita. Coba kau bilang la ilaha illallah. Terus dia bilang begini, la ilaha illallah. Secara spontan Bapak berani tidak mengatakan dia orang Islam? Boleh tidak? Tidak bisa. Ada syarat dan ketentuan berlakunya. Ucapan itu berubah menjadi hukum. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Kalau dia tidak berniat untuk mengucapkan itu, hanya sekedar ucapan goyang-goyang main-main saja, maka itu tidak berlaku, ucapannya berubah menjadi hukum. Demikian pula hukum mengucapkan perayaan hari apa. Kenapa demikian? Karena ada syarat ketentuannya. Saya mengucapkan selamat, misalnya selamat hari Natal. Ucapan saya itu tidak berubah menjadi hukum bahwa saya kafir, saya murtad, saya mengaku itu hanya tidak berubah. Kenapa? Syarat ketentuannya tidak terpenuhi di dalam hati saya bahwa saya mengakuinya. Itu yang kemudian jarang diperhatikan orang, bahwa syarat ketentuan itulah syarat mutlak, ucapan itu bisa menjadi hukum. Nah sekarang kan tidak, hukum pukul rata. Kamu baru bisa mengucapkan, tidak boleh, itu haram. Mungkin dia belum pernah punya bos yang masalah. Mungkin dia belum pernah punya sahabat dan lain-lain yang mengharuskan kita berinteraksi dengan mereka. Di TR Panjawi kemarin kami sampaikan bahwa agama itu ada di 3 koridor: akidah, syariah, dan akhlak.
Kalau kita mengucap, bila di tingkat Bapak mengatakan di dalam hati, saya mengakui semua yang kau itu sebagai satu kebenaran, berarti ucapan itu masuk karena akidah, maka haram jadinya. Kalau Bapak menyetujui semua syariat-syariat mereka, berarti masuk karena syariat, haram jadinya. Tapi kalau kita letakkan ucapan itu di ranah akhlak sebagai bentuk sosial, bentuk kebersamaan kita sebagai satu masyarakat yang berada di daerah ini, jatuhnya akhlak, tata krama, kesopanan, sosial, maka tidak merubah hukum. Jadi begitu, saya kira jelas ya untuk hal ini. Pendiriannya NU itu tetap. Saya itu Pak begini, ini saya jujur saja, sekalipun saya berada pada kelompok yang mengatakan saya pribadi ya, mengatakan mengucapkan selamat hari raya kepada non muslim itu boleh. Seingat-ingat saya itu belum pernah saya ucapkan yang lalu. Artinya saya pun belum pernah melakukan. Kenapa? Interaksi saya dengan mereka kurang. Ya, belum pernah saya berinteraksi, belum pernah saya punya anak buah yang begitu. Ya, nih itu ada apa namanya depot air itu di Jalan Kemariade itu kan namanya Cairo Water. Oh, saya suka ini namanya di Cairo, mengingatkan sejarah-sejarah dulu tuh di masa lalu waktu kita masih ganteng. Oke, coba saya berlangganan tuh. Setiap hari kalau dia antar gawang kan dia begini, Assalamualaikum, ya saya jawab Waalaikumsalam, baru keluar baru saya tahu kalau semua ucapan itu berupa pengakuan sudah kafir lagi saya. Begitu Pak sekalian, penting. Barangkali ada yang bisa membaca surah Al-Mumtahanah ayat 8, ada Pak? Di Al-Quran digital saja. Ada Pak di HP-nya saja. Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, silakan Pak. Juz 28. Juz 28 surah 60 Al-Mumtahanah. Tadi kan sudah kita jelaskan dasarnya, pijakannya. Sekarang pijakan utamanya, mengapa bangsa mengamankan hari raya? Kenapa sahabat-sahabat bangsa dibolehkan mengamankan hari raya? Ini kita baca pijakan utamanya. Tadi dasarnya sudah, sekarang pijakan utamanya. Ayo Pak. Halaman 550. Oh, cari yang ada terjemahnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah tiada melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agamamu. Urusan agamamu berarti bukan urusan agama mereka, berarti non-muslim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil.
menjaga dan mengamankan acara mereka, berbuat baik gak Pak? Baik, kalau itu baik, Allah tidak melarang kamu. Jadi kalau bangsa dilarang, jangan peduli, Allah saja tidak larang. Misalnya, ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agamamu dan tidak mengusirmu dari kampung halaman. Sudah berapa tahun kita di sini? Ada nggak Pak kita diusir? Belum, tidak. Bukan belum, tidak. Ya Allah tidak melarangmu. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah mencintai orang-orang berlaku adil. Tidak ada larang. Jadi itu penting, itu landasan hukumnya dan sikap kita sebagai warga NU di dalam hal ini, sebagaimana pedoman kita kepada para ulama-ulama. Saya pribadi berpedoman kepada guru kami, dan guru kami sudah mengatakan demikian, maka insya Allah saya tidak mungkin mengatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh dalam hal agama itu. Hanya Bapak Ibu sekalian, saya punya satu kelemahan besar, yakni tidak pandai menulis kata-kata di WA. Misalnya orang kirimkan kita video, penjelasan sepanjang tadi itu dari awal pengajian sampai sekarang itu harus dipahamkan ke setiap muslim, dan saya tidak pandai memahamkan itu melalui tulisan. Saya kira begitu. Jadi tidak dibaca ini hadisnya ini. Saya batasi dulu Bapak Ibu sekalian sampai situ dulu. Barangkali ada yang bisa kita diskusi. Kita belum baca. Mohon maaf. Saya menganggap ini penting untuk kami terangkan sebagai pijakan kita, supaya jangan lagi setiap tahun itu lagi ditanyakan, setiap tahun itu lagi ditanyakan. Terima kasih.